Tuhan Sangkala, pencipta langit dan bumi, inilah seruan kami. Wahai bumi. Hai Sobat Jalanan, kembali lagi di Kabar Jalanan, kembali dengan kasus dugaan penipuan platform trading, Crazy Rich Doni Salmanan dan Indra Kents. Hakim memberikan keputusan berbeda antara kasus aplikasi trading ilegal Doni Salmanan dan Indra Kents. Dalam keputusan vonis, Rabu tanggal 17 November tahun 2022, Doni Salmanan divonis hukuman 3 tahun lebih berat daripada putusan vonis Indra Kents. Perbedaan lainnya, soal ganti rugi yang didapatkan oleh para korban Doni Salmanan. Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33 sampai 131 dikembalikan kepada korban melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 32 tetap terlampir dalam berkas, jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan RI, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya. Barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dirampas untuk dikembalikan kepada para korban, secara proporsional melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan, sesuai akta pendirian nomor 25 tanggal 20 Oktober tahun 2022, di hadapan Notaris H. Mauludin Ahmad Turyana SH dengan mempertimbangkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian, lanjut Ketut. Sementara itu, terdapat barang bukti yang diserahkan kepada negara. Barang bukti nomor 132 sampai dengan 136 dirampas untuk negara. Apabila dalam eksekusi pengembalian kerugian para korban terdapat kelebihan barang rampasan, maka barang rampasan tersebut dirampas untuk negara, tutup Ketut. Hal ini berbeda dengan kasus Indra Kents, di mana seluruh harta dirampas negara. Bukannya tanpa alasan, majelis hakim menilai aset sitaan dari Indra tidak berhak dibagikan kepada para korban karena ada unsur judi. Atas tidak melestarikan permainan judi, maka barang bukti nomor 227 sampai dengan 288 bukti barang dan harta yang disita dari Indra Kents sebagai aset negara maka harus dirampas untuk negara, tegas Hakim Rahman Raja Guguk. Korban dinilai sudah menyadari adanya konsekuensi mengalami kerugian dan tindakan perjudian. Para trader dalam platform binomo adalah judi, ucap Rahman. Putusan perampasan harta Indra Kents ini menuai protes dari korban Indra Kents. Mereka menangis hingga bersimpuh meminta keadilan. Tak sedikit pula yang meminta bantuan Jokowi. Bahkan para korban terlihat bersujud meminta pada langit agar kerugian yang mereka alami bisa kembali. Hai langit, hai bumi, dengarkanlah, kami harus kemana untuk mengadu, kami tidak punya tempat di negeri ini. Kami seperti mengejar seekor beruang yang siap menghajar kami, kata salah satu korban sambil berlutut menatap langit, dikutip dari tayangan Kompas TV. Tuhan tolong kami, dengarkanlah hai langit hai bumi. Inilah dia kami sehingga orang kecil mendapatkan keadilan, kata Maru sembari menangis. Melihat para korban bersujud dan meminta agar uang dikembalikan, kuasa hukum Indra Kents, Brian Praneda buka suara. Melalui akun Instagram @indrakents yang dikelolanya, Brian menyebut para korban adalah para penjudi yang kalah. Brian Praneda menegaskan jika tak ada korban dalam kasus Indra Kents. Tidak ada korban dalam kasus adalah pemain judi yang kalah. Jika mereka adalah pemain judi, apakah mereka akan segera menyusul di penjara juga? Mari kita tunggu tindakan dari penegak hukum yang berwenang, tulis Brian menggunakan Instagram story Indra Kents. Menurut Hakim, kondisi Indra Kents yang sudah dimiskinkan cukup membuat efek jerah. Selain itu, putusan memiskinkan Indra Kents juga telah memenuhi unsur keadilan. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum, karena terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, hartanya telah dilakukan penyitaan, dan telah dimiskinkan, tegas hakim. Diberitakan sebelumnya, terdakwa Indra Kents divonis 10 tahun penjara terkait kasus investasi bodong binary option binomo pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Selain hukuman kurungan, Crazy Rich Medan ini didenda 5 miliar rupiah atas kasus tersebut. Sementara, Doni Salmanan divonis 13 tahun penjara, imbas kasus penipuan berkedok trading binary option Quotex. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan RI, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Rabu tanggal 16 November tahun 2022, dikutip dari Tribun News. Doni Salmanan dituntut denda 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan penjara.
Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa Doni Salmanan sebesar 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan penjara, tambah ketut. Sekian kabar kali ini, dan nantikan kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar Jalanan.